Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau semuanya duduk rapi. Rapi duduknya diperbaiki. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu mau bertanya. Sebelum kita makan, kenapa kita harus cuci tangan dulu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus cuci tangan dulu kalau kita mau makan? Atau di sini ada yang makan tapi langsung makan aja, nggak cuci tangan? Ada? Nggak ada. Berarti kenapa? Ada yang tahu? Apa di dalam tangan kita ini? Ada kuman. Ada kuman. Kuman bisa juga dibilang bakteri. Jadi sekarang kita mau belajar tentang bakteri. Besar suaranya tentang Bakteri. bakteri. Ada yang tahu itu tentang bakteri apa? Apa arti bakteri? Ada yang pernah lihat bakteri? Nggak ada. Oke, ini pengertian bakteri itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang tidak mempunyai inti sel. Jadi bakteri ini tidak mempunyai inti sel. Ukurannya, bakteri ini berukuran 0,01 mikrometer atau hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Jadi kalau kita lihat tangan kita ini sepertinya nggak ada apa-apa kan? Tapi di sini banyak bakteri, makanya kita harus mencuci tangan sebelum makan. Ini bakteri ini juga ada dua. Ada yang menguntungkan, dan yang kalau ada yang menguntungkan berarti ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu bakteri ini bisa digunakan sebagai alat fermentasi. Contohnya pembuatan tempe, tahu, susu, yogurt. Kalau yang merugikan, apa yang merugikan kira-kira? Kalau kita nggak cuci makan, kita sakit kita diare gitu. Terus kita mau belajar ciri-cirinya. Ciri-ciri tadi udah Ibu sebutkan. Tadi ciri-cirinya apa? Pertama itu Sekumpulan makhluk hidup yang tidak mempunyai inti sel. berarti dia tidak mempunyai Inti sel. atau bersifat prokariotik.
Prokaryotik ini sama dengan tidak mempunyai inti sel. Selanjutnya tadi ukurannya berapa? 0,01 Jadi dia tidak mempunyai klorofil. Karena yang mempunyai klorofil itu tidak ada klorofil. Itu biasanya di tumbuhan. Tidak mempunyai klorofil. Selanjutnya kita mau belajar tentang struktur tubuhnya. Ada yang pernah mau tahu apa struktur bakteri? Ini pertama ada dinding sel. Nih, Ibu bawa contohnya. Ini dia struktur. Nampak? Ini dia, ada masing-masing. Contohnya ada dinding sel. Dinding sel ini yang berwarna kuning. Ada kapsul. Ada membran plasma. Ada sitoplasma. Ada ribosom. Ribosom ini yang kecil-kecil warna biru. Itu ribosom. Ada plasmid. Ini kenapa plasmidnya? Ada nukleus atau DNA. Ada flagellum bakteri atau disebut flagella. Nih, Ibu akan jelaskan satu-satu. Di struktur luarnya ini ada dinding sel. Dinding sel ini berguna untuk mempertahankan bentuk luar tubuh. Nih, dinding sel berguna untuk mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya ada kapsul. Di kapsul ini adalah lapisan terluar. Lapisan terluar untuk melindungi si bakteri tadi di dalamnya. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini atau membran plasma itu berfungsi untuk melindungi tubuh dalamnya. Jadi kalau nggak ada si membran plasma ini, maka isi yang di dalamnya ini keluar, nggak ada yang menahannya. Selanjutnya ada flagella. Flagella ini bulu cambuk atau sebagai alat penggeraknya si bakteri. Selanjutnya pili sama dengan juga seperti flagella. Selanjutnya struktur dalam ada sitoplasma. Sitoplasma warna biru, nampak? Ini tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme. Selanjutnya ada nukleus atau DNA. DNA ini penentu sifat dari si bakteri. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini sebagai sintesis protein. Selanjutnya plasmid. Ini plasmid, nampak? Ini tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti semua udah paham. Ada yang mau maju ke depan, menyimpulkan? Cindy, Mega, Superman. Cindy,
bisa maju ke depan. Bakteri adalah sekumpulan makhluk hidup yang tidak mempunyai inti sel. Ciri-cirinya prokariotik, berukuran 0,01 mikrometer atau tidak ada klorofil. Strukturnya dinding sel. Depan, lihat teman-temannya. Kapsul dinding sel, membran plasma, stoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellum bakteri, nukleum atau DNA sirkuler. Dinding di Udah. Jadi sini udah paham? Udah paham semuanya? Baiklah, Ibu nilai pertemuan sekarang semuanya sudah paham tentang bakteri. Baiklah, kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salahnya, Ibu mohon maaf. Ibu tutup semuanya. Selamat pagi. Pagi.